Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat para jamaah Masjid Sholeh Hawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Hud dan kita sampai pada ayat yang ke-50 ya, tentang kisah Nabiullah Hud alaihi salam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud, ayat ke-50. Qala, Nabi Hud berkata alaihi salam, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku beribadahlah kepada Allah semata, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. In antum illa muftarun, sungguhnya kalian hanyalah mengada-ngada, hanyalah berdusta. Baik, kita jelaskan tentang Nabi Hud ya. Hud alaihissalam ya, adalah keturunan Nabi Adam dan tentunya kemudian keturunan Nabi Nuh, sudah kita jelaskan ya. Pertama Adam alaihissalam, kemudian dari Adam ada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian dari Nabi Nuh ada beberapa anaknya ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu ada Yam, kemudian Sam, kemudian Yafis. Sam, Yam, Yafis. Dari Sam ini maka di antaranya adalah Nabi Hud alaihissalam. Dari Sam, keturunan Sam, maka lahirlah Arab, kemudian juga Romawi, semua dari Sam. Bani Israel semua dari keturunan Sam. Semua dari keturunan Sam ya. Di antaranya, di antara anak-anak Sam adalah Nabi Hud alaihissalam. Sebagian ahli tafsir mengatakan Hud ya, namanya adalah Hud bin Awas, kemudian bin Iram bin Sam ya. Jadi Hud, Awas, Iram, kemudian Sam. Tetapi ini semua adalah ijtihad para ulama tentang menjelaskan tentang nasab Nabi Hud alaihissalam. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Nabi Hud adalah nabi setelah Nabi Nuh. Tidak disebutkan nabi-nabi lain setelah Nabi Nuh kecuali Nabi Hud alaihissalam. Sehingga kalau kita perkirakan antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud, kira-kira ada 1, 2, 3 generasi kurang lebih ya. Ada tentunya pendapat lain yang menyatakan nasab Nabi Hud lebih daripada ini ya. Tapi ini sekedar salah satu pendapat, sehingga kurang lebih 3 atau 4 generasi ya. Kalau satu generasi umurnya sekitar ratusan tahun seperti Nabi Nuh aja 1000 tahun, ya kira-kira ya mungkin 2000-an tahunan lah. Intinya cukup lama, ratusan tahun antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud. Maka sudah cukup untuk muncul kesyirikan setelah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena ketika zaman Nabi Nuh semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pengikut Nabi Nuh yang sekitar 80 orang. Yang dari 80 orang tersebut juga tidak tersisa kecuali keturunan Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa.
yaitu dari keturunan Yam, Sam dan Yafith. Nah, dari keturunan Sam muncullah Bani Israel, nanti juga ada orang-orang Arab ya, juga Romawi, semua dari keturunan Sam ya. Di antara dari keturunan Arab Nabi Hud. Jadi Hud adalah Nabi Arab pertama. Nabi Arab yang pertama. Karena Nabi Arab ada 4. Nabi Arab ada 4, yaitu Hud, kemudian Samud, kemudian Syuaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah nabi-nabi Arab. Selain 4 orang ini, semuanya bukan orang Arab. Semuanya bukan orang Arab. Nabi Arab cuma 4. Nabi siapa? Hud yang pertama, kemudian Nabi Saleh, bukan Samud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Arab yang pertama. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan kisah Nabi Hud dan kisah Nabi Saleh tidak termaktub dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang. Tidak termaktub dalam Taurat dan Injil yang ada sekarang. Seharusnya ada, tetapi tidak disebutkan. Ada penyimpangan, itu kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh dihilangkan dari kitab mereka. Kenapa? Karena Nabi Hud dan Nabi Saleh adalah Nabi Arab. Nabi Arab. Sementara orang-orang Bani Israel tidak suka dengan Nabi Arab. Karena Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dari apa? Dari Arab. Padahal dalam surat Ibrahim Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru qablakum qaumun Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim." Bukankah telah datang kepada kalian tentang kisah-kisah alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim. Bukankah telah datang berita kepada kalian wahai Bani Israel tentang kaum-kaum sebelum kalian, kaum Nuh, kaum 'Ad yaitu Nabi Hud, kaum Samud, Nabi Saleh. Jadi Nabi Musa pernah mengabarkan kepada mereka tentang kisah-kisah nabi-nabi Arab, Nabi Hud, Nabi Saleh. Namun ketika kita membuka Taurat dan Injil yang ada sekarang, kita tidak mendapati kisah dua nabi ini. Karena Bani Israel tidak suka sama orang Arab, dan seandainya ada nabi-nabi Arab, maka bisa dijadikan dalil bahwasanya para nabi bukan cuma Bani Israel saja. Paham? Sudah pernah ada Nabi Arab sebelum Muhammad. Sudah pernah Nabi Arab sebelum siapa? Muhammad. Oleh karenanya kalau seandainya dalam Taurat dan Injil ada Nabi Arab, Hud dan Saleh, maka mudah bagi kita untuk membantah mereka. Kita bilang, kenapa kalian mengingkari Nabi Arab? Sebelum Nabi-Nabi Bani Israel sudah Nabi Arab sebelumnya. Karena Nabi Hud, Nabi Saleh sebelum Nabi Musa dan lainnya. Sebelum Nabi-Nabi Bani Israel. Jadi secara sejarah Nabi orang Arab lebih dahulu ada daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Namun demikianlah yang kita dapati di Taurat dan Injil yang ada sekarang sudah tidak ada lagi Nabi-Nabi Arab. Paham? Baik. Jadi Hud bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh seterusnya bin Adam alaihi salam. Kisah Hud disebutkan dalam banyak surat, seperti dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat Hud yang sedang kita bahas sekarang, kemudian juga misalnya dalam surat-surat lain seperti surat Al-Ahqaf ya. Dalam surat Al-Fajr disebutkan dalam banyak surat kisah Nabi Hud alaihissalam. Tetapi yang paling panjang kisahnya ada dalam surat Hud. Dan di situ dalam surat ini kalau tidak salah Nabi Hud disebutkan 4 kali. Oleh karenanya inilah kenapa surat ini disebut dengan surat Hud. Padahal dalam surat ini tidak cerita Nabi Hud aja, ya. Nabi Nuh diceritakan, Nabi Hud diceritakan, Nabi Saleh diceritakan, Nabi Lut alaihissalam diceritakan, Nabi Musa juga diceritakan. Tetapi surat yang paling tentang kisah Nabi Hud yang paling panjang adanya dalam surat apa? Surat Hud. Kalau tidak salah nama Hud sendiri disebutkan 4 kali berulang-ulang dalam surat ini. Ini dari antara kata para ulama sebab kenapa surat ini disebut dengan surat Hud ya. Hud alaihissalam datang setelah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya diberi kekuatan yang luar biasa, tubuh yang besar ya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuhin wa zadakum bastatan ya.
Kata Nabi Nuh kepada Nabi Hud kepada kaumnya, ya, fil jism, ya. Maukah tidakkah kalian mengingat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian ketika Allah menjadikan kalian sebagai penghuni bumi setelah kaum Nabi Nuh. Kemudian Allah berikan tambahan kepada kalian bastah, kekuatan tubuh, besarnya tubuh setelah Nabi Nuh. Seakan-akan Allah alam bisawab bahwasanya tubuh kaum Ad lebih besar daripada tubuh kaum Nuh. Karena Allah mengatakan wazadakum bastatan. Allah tambahkan bagi kalian tubuh yang kuat. Oleh karenanya hampir seluruh ahli tafsir kalau menceritakan tentang kaum Ad, mereka menceritakan suatu kaum yang sangat kuat, tubuh yang sangat kuat, ya, bahkan mereka suka berbuat kriminal kepada suku-suku yang lainnya. Kalau mereka ingin mengganggu suatu kampung, mereka tinggal kirim satu orang. Misalnya mau ngancurin ceger, satu orang aja dikirim, enggak usah banyak-banyak. Satu orang aja kemudian hantam semua, lempar batu semua kalah, ya. Karena tubuhnya yang sangat kuat. Makanya mereka bangga dengan kekuatan mereka. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum Ad maka mereka sombong di atas muka bumi, lantas mereka berkata man ashaddu minna quwwah, siapa di antara yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang lebih kuat daripada kami. Artinya mereka adalah manusia terkuat di zamannya, ya. Menunjukkan tubuh mereka besar dan kuat. Adapun tentang penyebutan tinggi mereka sekian ratus meter maka tidak ada dalilnya sama sekali. Dalil tentang tingginya manusia yang ada cuma Nabi Adam alaihissalam. Adam diciptakan 60 hasta. 60 sekitar 30 meter. Alam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Kemudian manusia berkurang ketinggiannya sampai sekarang, ya, seperti antum-antum ini akhirnya tingginya sekarang seperti kita maksudnya. Adapun tingginya Nabi Hud dan kaumnya tidak tahu jelas, yang tidak ada nas yang tegas. Demikian juga kisah tentang seorang dihadapi oleh Nabi Musa, Uj bin Nuq atau namanya, yang katanya tingginya adalah 3.000 hasta. 3 sekitar 1,5 kilometer, ya. Yang disebutkan kalau dia mau makan, dia masukkan tangannya di laut, ambil ikan, kemudian bakar di matahari, kemudian dimakan. Jadi gambar ini, cek. Saking tingginya, kan tingginya 1,5 kilometer. Tinggal nangkap ikan paus, taruh di matahari sebentar. Tapi ini khurafat, dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Meskipun cerita itu banyak disebut dalam buku tafsir, tapi Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang tanpa sanad, yang tidak benar. Jadi intinya maksud saya ingin menyampaikan Nabi Hud tubuhnya besar, kaumnya tubuhnya kuat, tetapi adapun tingginya tidak diketahui. Tidak ada nas yang tegas menyampaikan berapa tinggi kaum Nabi Hud. Manusia paling tinggi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya? 60 hasta. Makanya kalau antum masuk surga, semoga kita semua masuk surga, amin ya rabbal alamin, maka tinggi antum tidak seperti sekarang begini yang agak menyedihkan, ya. Tinggi antum nanti jadi seperti Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Akan dibuat tinggi dengan tinggi berapa? 60 hasta. 60 hasta, ya. Sampai saya lihat pernah ada gambar zaman dulu, ini orang menghayal. Jadi dihadapkan Nabi Adam sama dinosaurus. Ternyata lebih tinggi Nabi Adam daripada dinosaurus. Tapi dinosaurus saja belum tentu ada, ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini tentang Nabi Hud alaihissalam. Lokasi kaum Hud adalah di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu di daerah Yaman sana, dekat daerah Yaman. Adapun kuburan yang ada di sana disangka kuburan Nabi, tidak benar, tidak ada dalilnya. Semua kuburan Nabi tidak ada yang diketahui dengan pasti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kuburan Nabi Musa yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi yang jaraknya dengan kita tidak terlalu jauh. Jangankan Nabi Hud yang sangat jauh ribuan tahun lalu, entah berapa puluh ribu tahun lalu. Kuburan Nabi Musa yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, mereka tidak tahu di mana kuburannya, dan itu termaktub dalam Taurat yang sekarang yang sudah menyimpang disebutkan. Maka meninggallah hamba Allah Musa di negeri Moab dan tidak seorang pun yang tahu di mana kuburannya. Disebutkan dalam apa? Dalam Taurat yang sudah menyimpang sekarang, Perjanjian Lama. Itu Nabi Musa alaihissalam yang top, yang semua orang bangga dengan Nabi Musa, Nabi yang dicintai oleh seluruh Ahlul Kitab, dicintai juga oleh kita, begitu hebatnya. Dia pun tidak diketahui di mana apa? Kuburannya. Apalagi bicara tentang Nabi Hud
yang sekarang dikunjungi orang, tidak ada dalilnya. Yang diketahui nabinya secara pasti cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah juga sekalipun kalau ada kuburan nabi-nabi yang lain, Nabi tidak pernah mengatakan, "Ayo pergi ke kuburan nabi-nabi, beribadah di sana di kuburan mereka, salat di sana, zikir sana." Enggak ada. Kalau itu adalah suatu agama, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah suruh. Bahkan sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Masjid. Jadi saya ulangi, kalau memang kuburan-kuburan tersebut ada, pertama, kalau memang ada, artinya diketahui lokasinya di mana. Kemudian beribadah di situ dapat pahala, pasti Nabi sudah suruh. Pasti Nabi sudah suruh. Kalau itu merupakan bagian dari agama. Kalau itu bukan agama, ya Nabi tidak perlu berbicara. Oleh karenanya kuburan yang disangka sebagai kuburan Nabi Hud alaihissalam di daerah Yaman sana, itu kuburan yang tidak jelas, ya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Intinya Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya tinggal di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu antara Hadramaut dengan Oman, ya, daerah Yaman sana. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi. Allah sebut dalam surat Al-Ahqaf, dan ceritakanlah bagaimana Nabi Hud ketika memperingatkan kaumnya di Al-Ahqaf. Ya. Makanya Allah mengatakan tentang Nabi Hud yang tubuh mereka tinggi, Allah mengatakan iramadzatil imad. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nabi Hud adalah dari kaum 'Ad, yang kaum 'Ad adalah Iram, dari keturunan Iram zatil imad. Iramadatil imad yang memiliki tempat-tempat kemah-kemah yang tiangnya tinggi. Jadi di antara kaum 'Ad mereka terkadang berpindah-pindah punya kemah, mereka pindah ke kemah yang lain di gurun, dan tiangnya tinggi karena mereka tinggi. Tiang mereka tinggi, makanya tiang-tiang kemah mereka tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, yang tidak pernah diciptakan manusia seperti mereka di kota-kota. Jadi enggak ada Allah pernah bikin manusia kuat seperti kaum apa? Kaum 'Ad. Makanya saya bilang tadi, kalau mereka membuat kriminal sama kaum lain, misalnya nyerang ceger, mereka cuma kirim satu orang, enggak usah banyak-banyak. Kalau kita kan dan kawan-kawan, enggak usah dan kawan-kawan, sendirian aja. Datang angkat batu ngelempar karena tubuh mereka sangat kuat. Ini saya perlu sampaikan karena terkait nanti dengan mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Tapi kita lanjutkan, wa ila 'adin akhahum hudan. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Akhahum maksudnya saudara senasab, sama-sama dari kaum 'Ad. Seperti dikatakan ya akhul Arab, wahai orang Arab, maksudnya seperti fulan akhu Bani Tamim. Maksudnya satu rumpun dengan Bani Tamim, itu dari mereka sendiri, yaitu dari kaum 'Ad. Maksudnya akhahum saudara mereka, maksudnya saudara senasab. Wa ila 'adin akhahum hudan, kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Qala, dia berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah, yaitu maksudnya la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan ini dakwah seluruh para nabi. Mereka buka dakwah mereka semuanya dengan dakwah tauhid. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada seluruh kaum, ya, seorang rasul. Masing-masing kaum diutus seorang rasul, yang semua rasul tersebut berkata an ibudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah kalian dari tagut, yaitu tinggalkanlah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua miftah dakwatir rusul. Ya, pembuka kunci atau pembuka dakwah seluruh rasul adalah dakwah tauhid. Dia adalah awwalu wajibin alal mukallaf. Perkara yang wajib diketahui oleh seorang adalah tentang tauhid. Tauhid adalah awalan wa akhiran. Yang pertama tauhid, yang terakhir juga harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mereka ini adalah penyembah-penyembah berhala. Makanya Nabi Hud berkata, in antum illa muftarun.
Tidaklah kalian kecuali hanyalah mengada-ngada. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kenapa dikatakan mereka mengada-ngada? Karena semua sesembahan selain Allah hanyalah diada-adakan. Semuanya tidak berhak disembah. Semuanya hanya khayalan para penyembahnya. Malaikat tidak berhak disembah, nabi tidak berhak disembah, wali-wali tidak berhak disembah, apalagi cuma batu, patung, ya, pohon, ya. Tidak berhak disembah. Kalau ada yang menganggap mereka itu sesembahan hanyalah khayalan, makanya disebut iftira, hanya mengada-ngada. Ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah itu dari berhala-berhala hanyalah sekedar batu-batu yang kalian dan nenek moyang kalian namakan sebagai Tuhan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Semua sesembahan selain Allah hanyalah mengada-ngada, hanyalah kebohongan dan bahkan kebohongan yang sangat besar. Faqad iftara itsman 'aziman. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia telah membuat kedustaan yang besar. Kedustaan yang besar. Gimana malaikat mau disembah? Malaikat saja diciptakan. Bagaimana makhluk disembah? Bagaimana nabi disembah? Nabi saja tidak bisa apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud terluka, Nabi minta tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghindarkan dirinya rasa sakit. Lapar, Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau capek ya tidur, ya. Rasulullah SAW juga memiliki syahwat sehingga harus menikah. Rasulullah SAW juga punya anak. Dia manusia sakit mau apa? Dia bukan Tuhan. Rasulullah SAW terkadang meruqyah orang belum tentu sembuh. Rasulullah SAW pernah mengkai Sa'ad bin Mu'adz ternyata tidak sembuh. Karena dia bukan asy-syafi. Penyembuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nabi yang seperti itu mau disembah? Meskipun dia manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nabi yang masih hidup saja tidak bisa disembah, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Kalau nabi tidak bisa disembah, apalagi cuma wali-wali yang tidak jelas, yang jelas saja tidak boleh disembah, apalagi yang tidak jelas. Oleh karenanya semua yang melakukan kesyirikan, ya, wa may yusyrik berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'aziman, maka dia telah melakukan kedustaan yang sangat besar. Makanya di sini Nabi Hud berkata kepada kaumnya, in antum illa muftarun. Kalian itu tidak lain kecuali hanyalah mengada-ngada. Gimana bisa nyembah berhala? Ngada-ngada aja. Menghayal itu adalah sebagai Tuhan yang berhak disembah, semuanya mengada-ngada. Suatu yang mengada-ngada kemudian diyakini. Sudah jadilah suatu agama, suatu keyakinan. Itu yang terjadi sekarang di alam semesta ini. Menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah penghuni kubur, menyembah batu, menyembah pohon, ya. Semuanya adalah kedustaan. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berkata setelah itu, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, aku tidak minta kepada kalian upah sama sekali. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani, sungguhnya upahku atau ganjaranku hanyalah ada pada alladhi fatarani, yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir? Kenapa Nabi Hud mengucapkan demikian? Karena untuk menepis tudingan-tudingan dan tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada beliau. Karena ketika beliau berdakwah dituduh dia cari duit aja, dia cari pengikut, hanya cari masa, hanya cari kedudukan. Upah umum sini apakah upah berupa duit, berupa harta, ataukah berupa kedudukan, jabatan, ini semua upah duniawi. Upah duniawi yang dituduhkan kepada Nabi Hud alaihissalam. Hud ini aneh-aneh aja dakwah kayak gini. Dia cuma ingin cari apa? Kekuasaan, hanya ingin cari kedudukan, hanya ingin mencari harta. Maka Nabi Hud alaihissalam menepis seluruh tuduhan tersebut dengan berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian harta sama sekali. Aku tidak minta jabatan, aku tidak minta kedudukan dari kalian. Aku tidak memposisikan diriku sebagai kepala suku kalian, tidak sama sekali. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Yang berikan aku ganjaran bukan kalian. Kalian siapa minta ganjaran dari kalian? Yang berikan ganjaran kepada aku alladhi fatarani, yang menciptakan aku. Yang menciptakan aku. Afala taqilun, tidakkah kalian berfikir?
Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk berfikir bahwasanya dakwah saya bukan perkara duniawi. Ya. Saya ini ingin mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berfikir sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan di sini ada sindiran dari Nabi Hud alaihissalam bahwasanya dia hanya berharap ganjaran dari Allah yang menciptakannya. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Ganjaranku hanyalah kepada Allah yang telah menciptakan aku. Adapun kalian aku tidak butuh, apalagi dari berhala-berhala kalian. Tidak ada. Berhala apa? Bisa apa? Berhala diciptakan, kalian diciptakan. Aku hanya berharap pahala dari yang menciptakan aku. Ini sindiran kepada mereka yang mereka menyembah berhala. Apa yang mau diharapkan dari berhala yang kalian pahat sendiri? Ya. Setelah itu Nabi Hud menasihati mereka lagi, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kalian telah banyak melakukan dosa, berbuat kesyirikan, mengganggu orang, sombong, dosa mereka bertumpuk. Kaum Nabi Hud alaihissalam itu kaum Ad. Tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian beristighfar dan bertobat, apa yang akan terjadi bagi kalian? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang deras, yaitu hujan berkah. Disebutkan bahwasanya mereka ini adalah petani yang memiliki kebun-kebun, ahlul ziraah, ahlul basatin, mereka ahlul basatin dan juga ahlul ziraah, mereka bertani, berkebun. Dan ketika itu Allah tahan hujan bagi mereka. Dan mereka terus dalam kesombongan mereka, dalam kesyirikan mereka. Maka Nabi Hud berkata, kalau kalian ingin diturunkan hujan, kemudian Allah bikin kebun kalian menjadi subur, maka beristighfar dan bertaubatlah. Wa ya qaumi astaghfir rabbakum tsumma tubu ilaih. Yursilis sama 'alaikum midrar, maka Allah akan turunkan bagi kalian hujan midrar, yaitu yang banyak. Kemudian wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Bukan cuma itu, bahkan kalian yang sudah kuat akan ditambah kekuatan lagi. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Artinya jangan kalian berpaling dari peringatan Allah, kemudian kalian ngayal terus berbuat maksiat. Berhentilah kalian. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang perbedaan antara istighfar dengan taubat, tidak akan saya ulangi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendatangkan ganjaran ukhrawi, orang yang beristighfar bertobat dapat ganjaran di akhirat. Diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam apa? Surga, ya. Dan ini menunjukkan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hambanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar minta ampun. Kalau kita lihat ukuran manusiawi secara kacamata manusia, kalau si A dan si B, si A punya salah kepada si B, ganggu si B, kemudian si A minta maaf, sudah selesai. Si B bilang kamu maafkan, ya saya maafkan kamu. Kita mulai dari nol, nol kan, selesai. Tidak ada B bilang saya maafkan kamu dan ini saya kasih mobil buat kamu. Enggak ada manusia seperti itu. Kalau orang minta maaf, orang bikin masalah sama saya, minta maaf sama saya, bilang ya sudah, saya sudah maafkan, sudah dilupakan saja. Maksudnya nol lagi, ya. Tidak ada saya bilang ya saya maafkan, ini saya kasih mobil, enggak ada, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat kepada Allah, kita membangkang perintahnya. Setelah diberikan banyak kenikmatan, kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pandangan, pendengaran kita gunakan untuk maksiat. Allah bikin kita pikiran, kita mikir yang tidak, yang tidak benar. Kemudian kita bertobat dan beristighfar, bukan cuma nol, bahkan Allah kasih bonus. Bonus tersebut bukan cuma di akhirat saja, di dunia juga. Di akhirat jelas dikasih surga bagi orang yang beristighfar dan bertaubat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nol jadi nol. Setelah itu, ya, kemudian Allah masukkan kalian ke dalam surga. Jadi ada bonus akhirat. Ternyata bukan cuma bonus akhirat. Orang yang beristighfar dan bertobat dapat bonus duniawi. Lihat ini. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian bertobat, maka Allah akan berikan karunia di dunia. Berupa hujan yang deras yang menjadikan kebun-kebun kalian menjadi subur.
Kemudian tubuh kalian yang sudah kuat luar biasa, tidak ada manusia kuat seperti kalian, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah lagi kekuatan kalian. Allah tambah lagi kekuatan kalian. Wallahu alam bisawab. Intinya kalau kita beristighfar dan bertobat, bukan cuma dapat hujan. Ya. Sekarang kita mungkin nggak butuh hujan ya. Ustaz, saya banyak istighfar nanti turun hujan terus, enggak. Enggak, maksud saya ini hanya sekedar sampel yang Nabi Hud sebutkan. Artinya kalau seorang beristighfar dan bertobat, semua kenikmatan yang dia butuhkan akan Allah berikan. Kita bicara tentang kaum Ad. Kaum Ad ketika itu mereka adalah ahlu zira'ah wal basatin. Mereka adalah tukang petani dan pekebun. Sementara hujan tidak turun, yang mereka butuhkan adalah hujan. Maka Allah dengan mereka beristighfar dan bertobat, Allah berikan karunia yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka orang yang kuat mengandalkan kekuatan mereka untuk bisa bekerja, maka Allah tambahkan kekuatan mereka karena itu karunia yang mereka butuhkan. Nah, kalau seorang beristighfar dan bertobat, Allah akan berikan dia karunia sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada masalah ekonomi, Allah akan mudahkan. Ada masalah keluarga, Allah akan apa? Mudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan dia solusi. Allah akan berikan dia apa? Solusi. Ada kisah saya baca tentang masalah keluarga seorang wanita sama suaminya. Suaminya ngamuk pergi dari rumah. Apa yang dilakukan? Dia duduk istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai suaminya apa? Kembali sendiri. Suaminya kembali apa? Sendiri. Layangan sudah putus, kesambung lagi. Jadi solusinya apa? Istighfar, solusi segala sesuatu, dan Allah berikan solusi sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi masing-masing. Jadi maksud saya hujan dan kekuatan itu hanyalah sampel yang disebutkan oleh Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya karena itu yang mereka butuhkan. Seakan-akan Nabi Hud berkata, kalau kalian beristighfar bertobat, maka apa yang kalian butuhkan akan Allah penuhi. Karena itu benar. Asalnya Allah Maha Pemberi nikmat. Yang buat kita ini bermasalah sehingga nikmat tertahan, masalah bertambah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursil sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling, malah ngeyel, terus bermaksiat, terus berbuat kesyirikan, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin. Kata mereka kaum Ad, ya Hud, wahai Hud, ma ji'tana bi bayyinatin. Sungguhnya engkau tidak mendatangkan bukti, ya. Satu bukti pun yang nyata bahwa engkau adalah utusan Allah, kau tidak ada buktinya. Wa ma nahnu bitariki alihatina, dan kami tidak bakalan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, an qaulik, hanya sekedar ocehanmu wahai Hud. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Yaitu kamu ceramah enggak ceramah sama saja. Awa'azta, ya, kamu memberi nasihat atau enggak ada faedahnya wahai Hud. Kenapa mereka pertama mengatakan engkau maji'tana bi bayyinah, engkau tidak mendatangkan bukti bahwasanya kamu seorang rasul. Dan ini kedustaan dari mereka. Nabi Hud pasti punya dalil-dalil yang menunjukkan dia seorang rasul. Dan semua nabi pasti punya mukjizat, pasti. Ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan dia seorang rasul. Ya. Ma min nabiyyin illa utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi bashar. Tidak seorang nabi pun kecuali pasti diberikan mukjizat yang cukup untuk membuat orang beriman. Cukup membuat orang itu beriman. Mukjizat tersebut banyak, ya. Terkadang khawariqul adah, kejadian-kejadian yang menakjubkan, ya. Seperti mukjizat Nabi SAW, mukjizat Nabi Musa.
atau dari perangai yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa, banyaklah intinya. Pasti Nabi Hud punya sesuatu yang menunjukkan dia seorang nabi. Namun demikianlah karena mereka tidak suka dengan Nabi Hud alaihissalam, maka mereka mengatakan kau tidak punya dalil. Sama Nabi Muhammad SAW buktinya sudah terlalu banyak, dia seorang rasul, banyak sekali, tetapi tetap saja diingkari oleh kaum musyrikin. Nabi Musa alaihissalam sudah banyak dalilnya, mukjizatnya, ayatin Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat, tapi tetap saja mereka mengatakan engkau penyihir, bahkan bosnya penyihir. Ya. Nabi Hud pasti punya bukti bahwa dia seorang nabi, enggak mungkin enggak, karena itu sudah jelas. Ya. Tapi mereka kemudian berkata bahwasanya engkau tidak punya dalil, bukti bahwasanya engkau seorang nabi. Saya ingin bertanya sama antum semua, apa mukjizatnya Nabi Hud? Ada yang tahu? Kalau Nabi Musa jelas, mukjizatnya banyak. Keluar tangannya, keluar cahaya. Padahal Nabi Musa orangnya berkulit coklat, kemudian tangannya bisa keluar cahaya. Belum Thomas Alva Edison belum lahir waktu itu. Belum ditemukan lampu, tapi sudah ada apa? Cahaya dari tangan beliau alaihissalam. Ya, kemudian tongkat jadi ular dan banyak sekali. Kemudian belum lagi Allah kirim kodok, Allah kirim banjir macam 9 ayat kata Allah Subhanahu wa taala. Belum terbelahnya lautan, tertutupnya kembali lautan tersebut. Banyak sekali mukjizat Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW juga banyak mukjizatnya, sampai ditulis buku-buku Dalailun Nubuwah tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dibuat buku khusus tentang mukjizat Nabi SAW. Ya. Nabi Hud apa mukjizatnya? Pasti ada. Sebagian ulama mengatakan mukjizatnya adalah keberaniannya menghadapi kaumnya yang sangat hebat, yang sangat jago, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Hud. Akan datang penjelasannya setelah ini insyaallah taala. Taib. Kemudian mereka berkata, "Ma ji'tana bi bayyinah." Engkau tidak mendatangkan bukti, ini kedustaan besar. "Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik." Kemudian mereka ingin membuat Nabi Hud putus asa. Sudah enggak usah ceramahin kami wahai Hud. Percuma. Kenapa? Wa ma nahnu bitariki alihatina. Kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Tidak bakalan. Bukan cuma itu, wa ma nahnu laka bimumin. Kami tidak bakalan beriman. Subhanallah. Maksudnya udah ente ngapain ceramah? Percuma, kami tidak bakalan beriman, kami tidak bakalan ya meninggalkan sembahan-sembahan kami. Sudah kamu enggak usah banyak omong. Karena kau tidak punya bukti. Lebih daripada itu, mereka kemudian menuduh Nabi Hud gila. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Dan kami hanya berkata bahwasanya sungguhnya Hud ya sebagian sesembahan-sembahan kami telah menimpangkan penyakit gila atas dirimu. Ngapain kami ikut kamu? Kamu itu sudah kena penyakit gila. Ngapain kami dengar ceramahnya orang gila? Nabi Hud dituduh apa? Gila. Dan mereka mengatakan yang bikin kamu gila adalah sesembahan-sembahan kami yang selalu kau ejek-ejek. Yang kamu melarang kami untuk menyembah berhala-berhala ini. Berhala ini bukan semuanya, sebagian saja sudah bisa bikin kau gila. Sekarang kau sudah gila. Ini tuh banyak orang-orang zaman sekarang, kamu jangan maki-maki nanti kualat. Kualat. Kamu jangan ganggu pohon angker nanti kualat. Nah, seperti itu ini contoh. Kamu jangan kalau lewat kuburan harus dibel, pet, kalau enggak kualat. Seperti itu. Takut kualat. Ya. Lewat di mana-mana, pet, enggak ada orang. Harusnya kan kita baca doa. Kenapa? Ditakut-takut masalah takut kualat. Ini seperti ini. Bilang engkau Hud, kau sudah kena kualat. Ya, lihat, kau jadi gila. Yang bikin kamu gila siapa? Sesembahan kami saja, tidak seluruhnya. Bahwa sebagian sudah bikin kau gila. Kalau kamu gila ngapain kami dengerin kamu? Wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Wa ma nahnu laka bimumin, kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Menurut kami engkau telah terkena penyakit gila yang dikenakan oleh sebagian sembahan-sembahan kami. Apa jawaban Nabi Hud alaihissalam? Qala inni ushhidullah. Sungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Dan bersaksilah bahwasanya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Ya.
min dunih, dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang kalian sembah selain Allah. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka hendaknya kalian lakukanlah tipu daya semuanya terhadapku, thumma la tunzirun, kemudian janganlah kalian menunda-nunda tipu daya kalian kepadaku. Lihatlah di sini Nabi Hud alaihissalam menantang mereka. Di sinilah kata para ulama mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Seperti disyaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bahwasanya inilah mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Apa mukjizatnya? Dia satu orang sendirian. Kemudian dia berhadapan dengan kaumnya yang begitu banyak. Entah mungkin ribuan, entah berapa. Kemudian dia ditakut-takuti bahwasanya sembahan-sembahan kami bakalan membuat engkau celaka. Ini baru sebagian, kau sudah gila, apalagi semuanya sesembahan. Maka Nabi Hud tantang mereka. Dia mengatakan, "Inni usyhidullah." Aku bersaksikan Allah. "Washhadu," dan kalian bersaksilah bahwasanya anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Aku berlepas diri dari seluruh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Zahirnya mereka menyembah Allah juga, tapi mereka berbuat kesyirikan. Makanya mereka bilang, "Mana buktinya kau utusan Tuhan? Mana buktinya kau utusan Allah? Mana kau bilang Allah melarang kami menyembah selain Allah Subhanahu wa taala?" Makanya Nabi Hud berkata, "Anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih." Aku berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan, sembahan yang kalian lakukan selain Allah. Paham? Zahirnya mereka menyembah Allah juga, namun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah dia menyatakan dengan lugas dan tegas bahwasanya dia berlepas diri daripada sembahan-sembahan selain Allah, kemudian Nabi Hud berkata, "Fakiduni jami'an." Maka kalian seluruhnya berkumpul, bikinlah makar kepadaku, tipu daya. "Tsumma la tunzirun," dan jangan kalian tunda-tunda. Dan ini bentuk ejekan Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud mengejek mereka Nabi Hud mengatakan dia sampai tidak singgung sembahan-sembahan kalian. Kalian semua kumpul ganggu saya, enggak ada masalah. Jangan tunda-tunda. Kalian kumpul semuanya, bikin makar, jangan satu orang, semuanya kumpul. Kalian ribuan orang kumpul bikin makar sama saya. Ajak sembahan-sembahan kalian. Bahkan Nabi Hud tidak menyebut sembahan-sembahan mereka. Karena kata para ulama Nabi Hud ngejek, apa sembahan-sembahan? Kalian aja lah. Sembahan-sembahan enggak bisa apa-apa. Kalian kumpul bikin masalah sama saya, silakan. Tsumma la tunzirun, kemudian tidak usah tunda-tunda. Di sinilah mukjizat Nabi Hud. Kenapa? Karena dia sendirian dan dia berhadapan dengan kaum yang sangat kuat dan jumlah mereka sangat banyak. Namun ternyata mereka tidak bisa mengganggu Nabi Hud sedikit pun. Kalau mereka kuat, harusnya kan mereka bisa keroyak Nabi Hud rame-rame alaihissalam. Tapi ternyata mereka tidak bisa menyentuh Nabi Hud. Ada kekuatan yang menghalangi mereka tidak bisa menyentuh Nabi Hud sama sekali. Itu sudah bukti bahwasanya dia seorang nabi. Untuk bayangkan antum berdiri itu ada ribuan orang. Ayo sini semua, ayo sini. Ternyata enggak ada yang berani maju. Ayo semuanya, ayo semua. Sekarang ayo. Ayo, enggak ada yang berani maju. Bukankah yang menunjukkan dia jagoan? Berarti Nabi Hud jagoan. Dia bukan jagoan, tapi Allah yang melindunginya. Makanya dia berkata setelah itu, "Inni tawakkaltu 'ala Allahi." Aku bersandar kepada Allah, Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Nabi Hud tidak tahu kenapa dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ingatkan, "Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabbikum." Aku bertawakal kepada Allah. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Kalian semua di bawah kekuasaan Allah. Sembahan-sembahan kalian semua di bawah kekuasaan Allah. Makanya Nabi Hud berkata, "Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha." Tidak ada satu hewan pun, manusia pun kecuali Allah memegang ubun-ubunnya. Artinya di bawah kekuasaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perumpamaan orang Arab mengatakan si fulan di bawah memegang ubun-ubun, si A memegang ubun-ubun si B, artinya si B di bawah kekuasaannya. Semua kita adalah makhluk Allah, semua kita ubun-ubunnya dipegang oleh Allah, semua kita di bawah pengaturan Allah. Kalian seluruhnya bersatu padu menyerangku, kalian tidak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Dan ternyata mereka tidak bisa menyentuh Nabi Hud sama sekali. Inilah mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum tidur terkait ada perkataan nasiyah yaitu ubun-ubun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW ya'muruna." Adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami, "Idza akhadna madja'ana," kalau kami ingin tidur,
an naqul, hendaknya kami berdoa. Apa doa sebelum tidur? Doa tidur banyak ya. Mungkin lebih dari 10 kali doa tidur, banyak ya. Yang antum hafal yang mana? Apa? Ahya wa amut ya. Jadi salah satunya enggak apa-apa, yang penting jadi banyak yang mau dibaca doa sebelum tidur banyak sekali. Di antaranya ini. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi, ya Allah penguasa langit, wa rabbal ardi, penguasa bumi, wa rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, rabbana wa rabb kulli syai, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang membuka biji dan biji tumbuhan, wa munzilat taurati wal injili wal Qur'an, yang buat biji-biji bisa tumbuh hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Furqan, Al-Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Semua dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Manusia, hewan semuanya, ular, semuanya. Artinya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah Maha yang pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau adalah yang terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah Engkau. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai'. Engkau yang Maha unggul, tidak ada yang lebih tinggi darimu sama sekali. Wa antal batinu, dan Engkau Maha batin, tidak ada falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu yang tersembunyi di sisimu. Iqdi 'anna ad-daina, ya Allah lunaskanlah hutang kami. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari jangan sampai miskin. Ini doa ternyata agar hutang lunas dibaca sebelum apa? Tidur. Biar kalau punya hutang enggak lupa. Banyak orang punya hutang apa? Lupa. Ditagih malah marah-marah ya. Akhirnya yang menagih seperti mengemis ya. Jadilah yang berhutang malah seperti orang kaya. Besok aja lah kamu nagih-nagih terus ya. Jadi yang nagih hutang malah diomel-omelin ya. Nah, saya pernah punya cerita, teman saya cerita sama saya, Ustaz, saya nagih si fulan, dia malah marah-marah. Dia bilang apa? Dia bilang gini, Ustaz, Bapak ini kenapa nagihnya sekarang? Kemarin saya punya uang, Bapak tidak nagih. Sekarang saya enggak punya uang, Bapak nagih lagi gimana? Kalau punya uang bayar, enggak usah tunggu ditagih. Makanya baca doa ini supaya sebelum tidur ingat saya pasti punya utang. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Kemudian a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhu binasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Kemudian doanya apa? Iqdi 'anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah hutangku. Dan ini bagus kita baca sebelum tidur, dan kita tahu hutang itu bisa dilunasi. Kalau Allah inginkan bisa lunas. Dan kita ingat kalau punya hutang supaya dilunasi. Ini maksud dari firman Allah, ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyat. Ini Nabi Hud berkata kepada mereka, ma min dabatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk hidup pun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Saya tidak takut sama kalian. Saya tidak sama kalian. Kalian semua ribuan ini kumpul lawan saya, enggak ada masalah. Sekarang jangan tunda-tunda. Jangan ragu-ragu, ini lawan sekarang. Kemudian dia berkata, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Inilah kata para ulama sebab kenapa Nabi Hud selamat dari gangguan mereka, karena tawakal. Karena tawakal. Ketika kita diganggu orang dan kita tidak selamat, mungkin tawakal kita kurang. Tawakal adalah puncak ibadah. Sebenarnya mengatakan tawakal adalah puncak ibadah. Seorang sudah bertawakal, dia sudah pasrah kepada Allah, dia yakin Allah yang mengatur segala sesuatu, dia yakin Allah kalau berkehendak kun fayakun. Tapi susah kalau orang bertawakal sementara dia banyak maksiat, susah. Dia susah. Tapi kalau dia sering beribadah, rajin beribadah, tawakalnya mudah. Kan dia pikir gimana Allah, insya Allah tolong saya, Allah sebaik-baik penjaga, Allah. Tapi kalau dia bermaksiat, Allah mau jaga saya begini modelnya. Jadi susah dia bertawakal. Dikarenanya tawakal puncak dari ibadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya tawakal kita perlukan dalam segala hal.
Jangan orang tawakal kalau cari rezeki saja. Sebagian orang tawakal kalau cari rezeki. Padahal tawakal diperlukan dalam banyak hal. Bahkan tawakal diperlukan dalam ibadah. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah, bertawakallah kepada Allah ketika sedang beribadah. Ya. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Jadi jangan sampai kita pede dengan diri kita. Jangan, enggak boleh. Kita ini siapa sih? Kita ini lemah. Ya. Kita ini enggak punya kemampuan apa-apa. Kita hanya bisa punya kemampuan kalau Allah berikan kemampuan kepada kita. Oleh karenanya jangan bersandar kepada diri. Bersandar kepada siapa? Allah. Kita boleh pede kalau kita sudah tawakal. Saya pede, kenapa? Karena di belakang saya ada Allah Subhanahu wa taala. Baru. Tapi kalau kita lupa diri, lupa sama Allah, tawakal pada diri sendiri, ini adalah kehinaan. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan. Segala urusan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal, orang banyak kalau bicara tawakal, nanti kalau cari rezeki baru apa? Tawakal. Kalau berobat baru apa? Tawakal. Padahal tawakal luas. Dalam dakwah juga tawakal, butuh tawakal. Dalam ibadah juga butuh apa? Tawakal. Ini contoh tawakal dalam dakwah. Betapa banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tawakal dalam ibadah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Para rasul berkata kepada kaumnya yang mengancam mereka, bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah menunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi Nuh berkata, "Ya qaumi, in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajimu amrakum." Wahai kaumku, kalau kalian merasa berat, aku diam bersama kalian, aku tinggal sama kalian, aku dakwahi kalian, aku bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal diperlukan dalam segala hal. Di antaranya tawakal dalam berdakwah. Jangan seorang pede dengan dirinya, pede dengan ilmunya, pede dengan, kalau enggak nanti enggak berkah. Mungkin pengikutnya banyak, mungkin followernya banyak, tapi kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, hanya menjadi bumerang baginya. Seorang berdakwah bertawakal kepada Allah. Sebagaimana ketika menghadapi permasalahan, bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kepada Allah. Ya. Terbaik untuk diserahkan urusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Hud alaihissalam selamat daripada ancaman mereka karena dia punya senjata paling besar itu apa? Tawakal. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya. Ini ikhwan, kita kembali koreksi diri kita. Kita menghadapi masalah enggak selesai-selesai. Mungkin tawakal kita kurang. Pede dengan kecerdasan kita, pede dengan duit kita, pede dengan jabatan kita, enggak selesai-selesai. Ya. Ujub ya. Maka seorang perbaiki dirinya, saya harus bertawakal kepada Allah. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan berusaha. Taib, setelah itu kata Nabi Hud, "Inna rabbi ala siratim mustaqim." Sungguhnya Rabbku berada di atas jalan yang lurus. Kata para ulama, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas keadilan. Seluruh perbuatan Allah pasti lurus. Seluruh hukum Allah pasti adil. Seluruh takdir Allah pasti baik. Itu yang terbaik, tidak ada yang bengkok sama sekali. Karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala sesuatu yang Dia ciptakan dan semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah untuk mengatur seluruh alam semesta karena Dialah pencipta seluruh alam semesta. Kalau yang besar-besar, yang kecil-kecil saja Allah perhatikan, apalagi yang besar-besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang ilmunya. Allah tahu di mana jatuhnya di mana. Kita semua diperhatikan oleh Allah secara detail. Kita semua diurusi oleh Allah secara detail. Jangan antum pikir Allah hanya perhatikan dia, saya tidak diperhatikan. Allah perhatikan ente secara detail. Allah perhatikan Anda, gerak-gerik hati Anda secara detail. Allah perhatikan gerak-gerik mata Anda secara detail. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Jadi masing-masing kita ini diperhatikan secara detail. Makanya di antara nama Allah adalah Raqib. Raqib yaitu Maha mengawasi, bukan cuma Maha melihat. Melihat dengan pengawasan. Beda orang melihat dengan mengawasi. Mengawasi melihat dengan detail. Seperti seorang di pinggir pantai ada kapal masuk dia ngawasi. Gerak-geriknya dia. Demikianlah Allah ketika melihat kita. Semuanya ada penilaian. Omongan kita dinilai, pandangan kita dinilai, pendengaran kita dinilai. Jadi Allah mengurusi kita semua secara detail. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allah di atas jalan yang lurus.
Ketika Allah mengurusi kita secara detail, Allah tahu mana yang harus berjalan, yang berlaku, maka Allah mentakdirkan apa yang Allah takdirkan. Tidak ada suatu pun keputusan Allah yang bengkok, tidak ada hukum Allah yang bengkok, semuanya lurus, semuanya adil. Taib, fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kalian berpaling, maka sungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa yang amanat yang aku diutus untuk menyampaikan kepada kalian. Fa in tawallaw, kalau kalian berpaling ya sudah. Saya sudah tegakkan hujah. Saya sudah menyampaikan argumentasi dari Allah. Faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Aku telah menyampaikan amanah risalah dari Allah untuk kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Kalau kalian tidak mau beriman, Allah tinggal Rabbku tinggal ganti kalian dengan yang lain. Gampang, kalian dibinasakan ganti makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah, yang tidak berbuat kesyirikan. Dan itu yang terjadi. Akhirnya mereka dibinasakan. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak bisa memberi mudarat kepada Allah sama sekali. Kalian mau maksiat tidak ada urusan dengan Allah. Allah tidak mendapatkan mudarat akibat kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya, siapa yang berbuat maksiat untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk kalian, bukan untuk Allah. Kalau kalian berbuat buruk juga menimpa kalian, bukan Allah, tidak ada urusan. Wala tadurrunahu syai'a, kalian berbuat syirik tidak bikin mudarat sama Allah, kalian dibinasakan oleh Allah juga enggak ada masalah. Kalian lenyap dari atas muka bumi enggak ada masalah. Emang ada masalah? Enggak ada masalah. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh sama kita. Kita tidak. Antum kalau mati ada masalah? Ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Yang seperti antum masih banyak, iya enggak? Yang lebih baik daripada antum masih banyak, enggak ada masalah. Kalau antum berbuat baik, antum jangan merasa mentang-mentang saya telah membela agama, enggak ada urusan. Nanti mati selesai, enggak ada masalah. Jadi yang merasa mentang-mentang sama agama saya ini, antum berbuat baik untuk diri antum, bukan untuk Allah. Ya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri antum di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka seorang jangan pernah ujub, jangan merasa sombong. Ingatlah, kalau antum tidak ada, enggak ada masalah, paham? Yang seperti antum banyak, yang lebih bagus dari antum juga lebih apa? Lebih banyak. Kata Allah kata Nabi Hud alaihissalam, wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum. Kalau kalian maksiat musyrik, Allah akan binasakan kalian, Allah gantikan dengan manusia-manusia yang lain. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak bisa beri mudarat kepada Allah sedikit pun. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sungguhnya Rabbku menjaga segala sesuatu. Di antara maknanya adalah menjaga seluruh perbuatan kalian. Semua ada tanggung jawabnya di akhirat. Apa yang kalian lakukan silahkan, semuanya ada catatannya. Allah menjaga amal perbuatan kalian dengan catatannya. Dengan catatannya. Ini di antara makna Al-Hafiz. Al-Hafiz di antaranya menjaga amal perbuatan hamba. Tidak ada yang terluputkan. Filenya semua ada. Meskipun sudah dihilangkan. Ya. Sudah di-delete historinya, tetap saja filenya tidak hilang. Ya. Semuanya akan dibuka pada hari kiamat kelak karena catatan tidak akan hilang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma jaa'a amruna najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna." Tatkala datang urusan kami, azab kami, datang azab yaitu angin yang berhembus dengan kencang, dan subhanallah, Allah binasakan kaum 'Ad. Mereka badannya kuat kan? Bukan dikirim naga bonar untuk atau dikirim hewan besar. Enggak, Allah cuma kirim angin, udara. Allah bukan kirim halilintar bakar mereka, Allah bukan kirim besi turun dari langit. Jadi mereka jadi kaum penyet, enggak ya? Enggak, Allah cuma kirim apa? Angin, udara. Tapi udara tersebut enggak main-main. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Angin tersebut kencang, mereka yang badannya besar diangkat oleh angin tersebut. Di atas udara 7 malam 8 hari, 8 siang 7 malam, bayangkan enggak turun-turun. Digoncang-goncang sampai perut mereka, ususnya keluar, kepala mereka sampai lepas. Artinya mudah. Ente sombong-sombong dengan kekuatan, lawan angin aja enggak bisa. Lawan angin aja enggak bisa. Kita ini sangat lemah. Falamma jaa amruna, tatkala datang azab kami, najjayna Hudan, kami selamatkan Hud, walladzina amanu ma'ahu.
Jadi angin tersebut datang dan milih-milih. Dia datang dan dia milih orang-orang musyrikin, kaum Nabi Hud yang ada sekitar situ selamat. Karena angin diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi mirip seperti yang terjadi pada kisah perang Ahzab. Perang Khandaq, Nabi SAW antara Nabi dengan kaum musyrikin cuma jarak Khandaq, artinya enggak sampai sekilo, cuma mungkin ratusan meter atau puluhan meter. Tetapi angin yang datang menghantam mereka tidak sama dengan angin yang berhembus di kampnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angin yang dihembuskan di kampnya Abu Sufyan yang itu masih musyrik menjatuhkan belanga-belanga mereka, tempayan mereka jadi tumpah, api-api mereka jadi mati, kemudian tenda-tenda mereka menjadi jatuh padahal lokasinya berdekatan. Karena angin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh, kejadian gempa. Gempa di sebagian tempat rumah selamat, yang lain hancur. Gempanya bisa milih-milih, rumah ini jangan dihancurin, rumah yang ini apa dihancurin. Bisa terjadi. Api terkadang membakar, sebagian selamat, sebagian tidak selamat. Ini angin, ya. Allah mengatakan, "Najjayna Hudan walladzina ma'ahu." Kami selamatkan Hud, ya, dari angin tersebut, dari azab tersebut, dan juga orang beriman bersamanya. Apa yang buat mereka selamat? Karena iman. Bukan karena mereka jagoan, bukan karena mereka bersih. Karena angin tersebut luar biasa. Angin tersebut ketika datang menghantam kaum Ad. Bahkan di antara mereka ada yang masuk di goa, ya. Ya. Angin tersebut masuk seakan-akan genggam orang tersebut dari goa, dikeluarkan, dilemparkan ke atas. Yang masuk dalam sumur, angin tersebut nyabut. Anginnya luar biasa, kayak tangan yang menggenggam. Yang masuk dalam goa diambil, dibawa keluar. Yang masuk dalam sumur, anginnya masuk keluarin. Harusnya kan kalau dalam sumur selamat, angin cuma di atas. Enggak, anginnya masuk keluarin, bawa terbang di atas. Ya. Tanzi'un nasa, kata dalam surat Al-Qamar, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Tanzi'un nasa, cabut, angin tersebut mencabut manusia ketika itu. Jadi anginnya luar biasa. Ya. Nabi Hud dan orang beriman selamat. Mereka lihat bagaimana kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Mereka di lokasi dekat-dekat situ, tapi mereka selamat. Kenapa diselamatkan? Karena iman mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatim minna, karena kasih sayang kami kepada mereka. Kita ini kalau mau dihisap oleh Allah dengan detail, tidak ada kita yang selamat, karena pasti kita melakukan maksiat. Makanya saya sudah sampaikan pada waktu kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika Nabi Nuh menaikkan kaumnya di atas kapal, Nabi Nuh berkata, Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi ghafurur rahim. Naiklah kalian di atas kapal, bismillah ketika berangkat dan ketika bersandar, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, karena yang menyelamatkan mereka bukan murni keimanan mereka, pasti mereka juga melakukan maksiat. Tapi karena Allah mengampuni apa? Dosa-dosa mereka. Sama, kaum Ad bukan berarti mereka semuanya nabi. Mereka kan pengikut Nabi Hud, pasti juga ada yang salah-salah, pasti juga ada yang bermaksiat. Tapi mereka diselamatkan kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan hadis Nabi SAW yang mengatakan, lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun akan masuk surga dengan sekedar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga saya tidak masuk surga hanya sekedar amalan saya. Walakin an yataqabbalani Allah bi rahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat bukan karena apa-apa. Iman kita mungkin ada. Tapi kalau pasti ada maksiatnya, pasti atau tidak? Pasti. Tapi karena Allah ampuni kita, Allah masih sayang sama kita. Ya, sehingga Allah selamatkan kita. Seperti ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatim minna. Kami selamatkan mereka dengan rahmat kami. Wa najainahum min adzabin ghalidh, dan kami selamatkan mereka dari azab yang besar, azab yang berat. Ada dua tafsiran tentang ayat yang ini. Wa najainahum min adzabin ghalidh, kami selamatkan mereka dari azab yang berat. Ada yang mengatakan maksudnya azab angin tersebut. Ini pendapat pertama, azab yang menimpa kaum Ad, azab yang berat. Karena angin mengambil mereka, digoyang di langit, di udara sampai 7 malam 8 siang, sampai usus mereka lepas dari tubuh mereka, sampai kepala mereka. Bayangkan digoyang sampai kepala lepas itu kayak apa? Sehingga ketika jatuh seperti pohon korma yang tumbang. Itu azab yang berat. Pendapat kedua mengatakan ini maksud dengan azab yang berat, maksudnya azab hari kiamat kelak. Kalian kaum
Nabi Hud dan orang beriman, kalian selamat dari azab ini dan nanti azab di akhirat pun kalian yang lebih berat, kalian akan apa? Selamat karena kalian beriman dan rahmat kami. Adapun kaum Ad, mereka disiksa sekarang dengan azab, nanti di akhirat dengan azab yang lebih pedih. Dan kalian selamat dari kedua-duanya. Terakhir ayatnya Allah berfirman, "Wa tilka Ad", itulah Ad. "Wa tilka Adun", yang sudah hancur. Ada yang mengatakan tilka karena itulah kabilah Ad. Ada yang mengatakan tilka Ad maksudnya itulah reruntuhan rumah-rumah mereka yang mereka sombongkan, itulah jasad-jasad mereka. Tilka Adun. Jahadu bi ayati rabbihim, mereka menentang ayat-ayat Rabb mereka. Wa asau rusulahu, dan mereka membangkang rasul-rasulnya. Lihat di sini Allah menggunakan kata plural. Mereka telah membangkang rasul-rasulnya, padahal yang dibangkang cuma satu, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan sama saja, kalian membangkang satu nabi seperti membangkangi seluruh nabi. Kalian bermaksiat kepada satu nabi seperti membangkang seluruh nabi. Kenapa? Membangkangi satu nabi sama saja. Ada nabi yang lain juga sama. Intisari dakwanya adalah tauhid. Mau diutus Nabi Hud, diutus Nabi Muhammad, mau Nabi Saleh, nabi siapapun pasti kalian dustakan. Karena dakwah mereka sama, menyeru kepada apa? Tauhid. Makanya kalau kalian menentang satu nabi sama seperti menentang seluruh nabi. Wa asau rusulahu, mereka membangkang kepada rasul-rasul mereka, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka hanya mengikuti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Mereka gitu kenapa? Karena ada provokatornya, provokator yang membenci dakwah Nabi Hud, itu yang diikuti oleh masyarakat. Diikuti oleh masyarakat kaum Ad sehingga akhirnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamah. Dan mereka diikuti dengan kutukan di dunia ini dan juga di hari kiamat kelak. Dimanapun mereka berada, laknat bersama mereka. Wa utbi'u, diikuti dengan laknat. Dimanapun mereka berada terlaknat di dunia ini. Karena mereka berbuat kesyirikan, terlaknat melulu. Apalagi di akhirat kelak dipenuhi dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna adan kafaru rabbahum, sungguhnya kaum Ad telah kufur kepada Rabb mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Dan kebinasaan bagi kaum Ad, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ad yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah kaum Ad yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang kisah Nabi selanjutnya, kisah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di waktu yang sama. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.